Good morning, selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Apakah anak-anak sudah siap? Bagi yang sudah siap, silahkan duduk dengan tenang. Dan yang belum siap, silahkan siap-siap terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ibu akan membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat di depan dada, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat belajar pada pagi hari ini. Tuhan, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar bersama-sama. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar bersama dengan Ibu Hermin. Apakah ada yang masih ingat? Kemarin kalian belajar apa? Nah, kemarin kalian belajar kosakata tentang kegiatan siang dan malam hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi. Sebelumnya, Ibu mau mengajak anak-anak untuk melihat satu gambar yang ada di samping. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah ada di layar. Gambar tersebut kira-kira itu gambar apa ya? Nah, anak tersebut itu namanya Siti. Siti dan teman-teman. Apa yang mereka lakukan? Iya, mereka sedang bersepeda. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak ya? Siti dan teman-teman bersepeda itu di siang hari atau saat malam hari? Coba dilihat. Kalau siang berarti cerah, kalau malam berarti gelap. Nah, kira-kira Siti itu sedang bersepeda di malam atau siang hari? Coba dilihat di gambar. Ya, Siti bersepeda pada saat siang hari. Nah, selanjutnya dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah ya? Nah, kegiatan yang dilakukan Siti dan teman-teman dilakukan di luar rumah. Nah, seperti pembelajaran kita pada saat hari ini, kita akan belajar tema 8, peristiwa alam, subtema 1, yaitu peristiwa siang dan malam. Seperti yang sudah dilakukan oleh Siti, Siti melakukan kegiatan pada siang hari. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 6. Yang pertama, melalui kegiatan menandai gambar, siswa dapat mengidentifikasi 4 kegiatan yang dilakukan di dalam atau di luar rumah. Yang kedua, melalui kegiatan memilih gambar, siswa dapat menentukan kegiatan yang dapat dilakukan di dalam atau di luar rumah. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan 2 aktivitas air. Dan yang keempat, melalui kegiatan melihat gambar, siswa dapat mengurutkan 3 gambar langkah memasukkan kepala ke dalam air. Dan yang kelima, setelah memperhatikan contoh, siswa dapat mengukur panjang 4 benda menggunakan satuan tidak baku. Dan yang terakhir, yang keenam, dengan mengamati hasil pengukuran, siswa dapat menentukan 2 urutan panjang benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sudah tahu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu mau mengajak kalian untuk lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melakukan salam tarakanita. Salam tarakanita, satu hati, satu semangat, tarakanita, yes. Nah, apakah sudah bersemangat? Kita lakukan sekali lagi ya. Salam tarakanita, satu hati, satu semangat, tarakanita, yes.
Setelah kita tadi melakukan salam tara kanita, Ibu harap kalian semakin semangat untuk belajar. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan rambu-rambu pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti anak-anak akan belajar di video pembelajaran yang akan Ibu kirimkan di YouTube ya. Anak-anak silahkan mendengarkan dan memperhatikan videonya. Selanjutnya, anak-anak akan Ibu kirimkan LKS. Silahkan dikerjakan, tetapi mengerjakannya setelah melihat video atau belajar dari video pembelajaran yang Ibu kirimkan di YouTube ya. Tidak boleh mengerjakan LKS-nya terlebih dahulu. Baik, silahkan sekarang kita akan belajar bersama-sama. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak. Nanti anak-anak silahkan menjawab pertanyaan Ibu ya. Caranya, anak-anak menjawab pertanyaan Ibu dengan memberitahukan kepada orang tua atau kakek atau nenek atau kakak. Oke? Nah, pertanyaan Ibu adalah, saat siang hari kegiatan apa yang kalian lakukan? Nah, biasanya kalau di siang hari apa yang kalian lakukan? Nah, ada yang makan siang, ada yang tidur siang. Apakah ada yang sudah bermain? Bermain sepeda, atau bermain kasti, atau bermain bola. Ada? Nah, kegiatan-kegiatan yang Ibu sebutkan tadi dapat dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah. Nah, coba anak-anak pikirkan. Tadi Ibu menyebutkan apa saja ya? Tidur, makan, bermain bola, bermain kasti. Nah, itu coba anak-anak pikir, mana kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah dan juga dapat dilakukan di luar rumah. Nah, yang dapat dilakukan di luar rumah yaitu bermain bola dan juga bermain kasti. Yang dapat dilakukan di dalam rumah berarti apa? Yang dapat dilakukan di dalam rumah yaitu tadi tidur, makan. Nah, selain itu di dalam rumah kita juga bisa bermain loh. Bisa bermain boneka, bisa bermain kartu, bisa juga menonton TV. Nah, kalau kegiatan di luar rumah ada banyak sekali. Bermain sepeda, bermain layang-layang, juga bisa berlari. Nah, kalau berlari tidak boleh di dalam rumah ya. Ataupun bermain sepak bola, tendang saja bolanya di rumah. Nah, itu tidak boleh, nanti bisa memecahkan barang yang ada di dalam rumah. Oke? Ada banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Nah, jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Kalau mataharinya terik, panas, nah sebaiknya kalian bermain di dalam rumah. Tapi jika udaranya sejuk, nah kalian bisa bermain di luar rumah. Nah, di sini Ibu memiliki 4 gambar. Ada suasana yang sejuk atau mau sore atau malam, mataharinya tidak terlalu terik. Tapi ada juga yang siang hari, matahari saat terik, panas jadinya. Selanjutnya ada gambar Edo dan Benny sedang bermain mobil-mobilan. Dan juga ada anak-anak yang sedang bermain di taman. Nah, coba anak-anak pasangkan kegiatan mana yang sesuai. Nah, saat mau malam hari ini ya, kira-kira kegiatan apa yang harus dilakukan? Bermain di taman atau bermain mobil-mobilan di rumah. Nah, saat siang hari kegiatan apa yang bisa dilakukan? Yang benar adalah saat malam hari kita dapat melakukan kegiatan bermain mobil-mobilan di dalam rumah. Jadi kalian tidak boleh keluar rumah kalau malam. Karena apa? Nanti bisa berbahaya. Nah, saat siang hari kalian bisa bermain di luar rumah karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan di saat siang hari.
Jadi ada banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah tadi sudah disebutkan. Kita bisa tidur, makan, bermain boneka, nonton TV, bermain congklak atau bermain kartu. Itu bisa dilakukan di dalam rumah. Nah, yang bisa dilakukan di luar rumah yaitu bermain sepeda, bermain layang-layang, sepak bola, berlari, dan juga masih ada banyak lainnya. Nah, selanjutnya ibu memiliki gambar. Ini adalah anak bernama Benny. Nah, Benny ini kira-kira dia sedang melakukan kegiatan apa ya? Nah, Benny menggunakan baju renang. Nah, dia juga berada di kolam renang. Kira-kira jika Benny mau berenang, Benny itu melakukan kegiatan di dalam rumah atau di luar rumah? Coba. Nah, pastinya Benny berenang di luar rumah. Meskipun kolam renangnya di area rumah, tetapi kan itu pasti di luar. Di dalam rumah tidak ada kolam, ya kan? Nah, Benny sedang melakukan aktivitas di luar rumah, yaitu aktivitas air. Karena apa? Karena Benny akan berenang. Nah, kalau berenang pastinya di mana? Di kolam renang, bukan di kamar mandi ya. Nah, kalau mau berenang kita pasti ke kolam renang dan harus menggunakan pakaian renang. Selanjutnya, Benny sebelum melakukan aktivitas renang, Benny harus pemanasan terlebih dahulu. Benny harus belajar pernapasan supaya saat berenang Benny sudah bisa terlatih untuk bernapas. Karena kita kan berada di dalam air, kita susah untuk bernapas. Kalau kita sudah melatih pernapasan kita di dalam air saat berenang, kita akan bisa bernapas. Nah, kegiatan apa yang dilakukan Benny? Benny melakukan kegiatan mencelupkan kepalanya di dalam air. Nah, di sini ibu sudah menyediakan gambar, yaitu ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini merupakan urutan pemanasan, yaitu mencelupkan kepala di dalam air. Yang pertama, kita berdiri tegap di dalam kolam renang ya. Nah, kita berdiri. Selanjutnya, yang kedua, kita membungkukkan badan, celupkan kepala di air. Sebelumnya saat berdiri tadi kita menarik napas panjang-panjang, tarik nafasnya. Setelah itu, yang kedua yaitu kita membungkukkan badan, kita mencelupkan kepala di dalam air. Nah, setelah itu yang ketiga kita berdiri lagi biar dengan tegap. Nah, kita bisa bernapas dengan normal. Itu merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemanasan pada saat mau berenang. Saat kita berenang, kita pasti menggunakan kaki dan juga tangan. Nah, di sini Benny mau mencoba untuk menghitung berapa sih panjang tangan Benny. Nah, Benny bingung mau mengukur panjang tangannya menggunakan apa. Sedangkan tidak ada alat ukur, tidak ada penggaris atau meteran. Nah, lalu Benny mau mengukur tangannya menggunakan jengkal. Ada berapa jengkal panjang tangan Benny? Nah, di sini ibu akan mencontohkan kegiatan yang dilakukan Benny. Ibu akan mengukur panjang tangan ibu menggunakan jengkal. Nah, jengkalnya dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari ya. Jadi dari sini. Nah, 1, selanjutnya 2, 3, 4. Nah, ada 4 jengkal panjangnya. Coba anak-anak sekarang lakukan di rumah. Tangannya diluruskan 1, yang satunya untuk mengukur seperti ini. Dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari. 1,
angkat 2, 3, 4. Nah, coba anak-anak berapa panjang tangannya? Nah, sudah. Selanjutnya, itu merupakan mengukur menggunakan satuan tidak baku. Nah, ada apa lagi ya selain menggunakan jengkal? Nah, kita bisa menggunakan depa. Nah, depa itu dilakukan dengan cara kita merentangkan tangan kita ukur dari ujung jari tangan kanan dan ujung jari tangan kiri. Nah, itu merupakan depa. Selain itu, kita juga bisa menggunakan langkah kaki. Jadi kita melangkahkan kaki kita maju, berapa hitungan langkah yang kita lakukan. Itu juga bisa digunakan untuk mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Selain itu ada lagi, kita bisa menggunakan bolpen, korek api. Nah, ada banyak ya. Nah, nanti anak-anak akan ibu ajak untuk mempraktekkan kegiatan tersebut. Ibu akan memberikan beberapa contoh cara untuk mengukur benda menggunakan jengkal dan juga pensil. Nah, sudah tidak sabar kan? Yuk kita belajar bersama-sama. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melakukan praktek mengukur panjang tangan menggunakan jengkal. Selanjutnya, ibu akan mengajak kalian untuk melakukan praktek mengukur panjang meja dan juga panjang buku menggunakan jengkal dan juga pensil. Nah, ingat ya, menggunakan jengkal tadi dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Nah, kita mulai dulu dengan menggunakan pensil. Mulai dari bukunya ya. Letakkan pensil dari ujung sini. Nah, ini sudah menggunakan satu pensil. Selanjutnya, letakkan lagi pensil di sebelahnya. Nah, ini berarti panjang buku yaitu 2 pensil. Nah, selanjutnya, berapakah panjang meja dari ujung sini sampai ujung sini menggunakan pensil? Kita coba ya. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ini masih ada sisa. Jika sisa sampai setengah, kita hitung ke atas ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 karena ini sudah melebihi setengah. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita menggunakan jengkal. Tadi kita sudah menggunakan pensil, bukunya ada 2 pensil, mejanya ada 4 pensil. Sekarang jika menggunakan jengkal, kira-kira berapa ya? Kita letakkan tangan kita di atas buku dulu. 1, 2. Oh, ternyata menggunakan pensil dan juga jengkal sama, yaitu 2. Selanjutnya kita ukur meja. 1, 2, 3, 4. Nah, sama menggunakan pensil dan juga jengkal, yaitu membutuhkan 4 jengkal. Nanti ukurannya bisa berbeda-beda. Kalau anak-anak mencoba mengukur bisa menjadi 5, 6, atau 7. Tergantung dari lebarnya jengkal dan juga pensil yang anak-anak gunakan. Nah, terus bagaimana urutannya ya? Kalau diurutkan dari yang paling panjang, lebih panjang meja atau buku? Ada yang tahu? Pastinya lebih panjang meja karena meja membutuhkan 4 pensil ataupun 4 jengkal. Kalau buku hanya membutuhkan 2 pensil dan 2 jengkal. Oke, baik, sampai sini apakah sudah paham? Semoga anak-anak sudah paham, kalian nanti bisa mempraktekannya. Wah, anak-anak semua sangat hebat-hebat ya. Kalian tadi sudah melakukan banyak sekali kegiatan. Nah, tadi kalian sudah mengikuti ibu
mulai dari mengukur panjang tangan. Kalian melakukannya dengan mandiri. Kalian bersemangat. Nah, ada loh, kalian mau bersemangat untuk mengerjakannya, kalian mau berusaha untuk mengukurnya. Itu merupakan salah satu karakter yang ditanamkan oleh sekolah kita, yaitu apa? Kompetens, daya juang. Kalian mau tetap berusaha untuk mengerjakannya. Selain itu, kalian tadi juga sudah melihat ibu mempraktekkan menggunakan satuan panjang tidak baku. Nah, nanti anak-anak akan mempraktekannya. Itu merupakan kreativitas. Anak-anak mau mencoba mempraktekkan dengan anak-anak sendiri, dengan tangan anak-anak sendiri. Itu merupakan kreativitas. Anak-anak bisa mengurutkan gambar yang sesuai tadi. Waktu Benny mau berenang, gambar mana ya yang sesuai? Itu merupakan salah satu karakter tarakanita, yaitu creativity. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas pada anak-anak. Silakan anak-anak lihat dulu bagaimana perintahnya. Setelah itu baru dikerjakan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan besok pagi paling lambat pukul 8. Ya, silakan anak-anak kerjakan, lalu dikumpulkan, kirimkan kepada guru kelas masing-masing. Jangan sampai lupa dan juga ketinggalan ya. Oke? Baik anak-anak, hari ini kita sudah banyak sekali belajar. Mulai dari tadi kita belajar kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di dalam rumah dan di luar rumah. Masih ingat tidak? Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah apa? Bermain boneka, tidur, makan, menonton TV, bermain kartu, bermain mobil-mobilan, dan lainnya. Nah, selanjutnya yang dapat dilakukan di luar rumah apa ya? Yaitu bermain sepeda, berlari, bermain layang-layang, dan juga ada lagi bermain kasti. Nah, kegiatan yang dilakukan di luar rumah itu tidak boleh dilakukan di dalam rumah. Karena apa? Nanti bisa barang-barang nanti bisa ada yang pecah. Nah, misalnya kacanya nanti pecah kena bola. Nah, itu nanti pasti akan merugikan orang tua kalian. Selain itu, kita tadi juga sudah belajar aktivitas yang dilakukan di luar rumah, yaitu berenang. Nah, berenang merupakan salah satu aktivitas di air. Nah, kalau mau berenang kita di mana? Di kolam renang dan memakai baju renang. Selanjutnya, sebelum kita berenang kita harus melakukan pemanasan supaya kita dapat melatih pernapasan kita saat di dalam air. Nah, yang terakhir kita tadi belajar menggunakan satuan atau mengukur panjang menggunakan satuan tidak baku, yaitu apa? Jengkal dan juga pensil. Selain jengkal dan juga pensil, kita tadi ada juga menggunakan depa, langkah kaki, korek api, dan juga lainnya. Asalkan ukurannya sama ya. Nah, itu merupakan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Anak-anak sudah belajar nilai-nilai tarakanita, yaitu creativity dan juga competence, di mana anak-anak mau berdaya juang untuk mengerjakan soal-soal, mengikuti pembelajaran, melakukan kegiatan yang ibu minta, mengukur, mengerjakan, berusaha, menjawab pertanyaan. Nah, itu merupakan kompeten. Anak-anak mau berdaya juang, anak-anak bersemangat untuk belajar. Selain itu, anak-anak juga melakukan creativity, yaitu anak-anak berkreasi untuk mempraktekkan mengukur panjang benang menggunakan satuan tidak baku. Selain itu, anak-anak juga bisa mengurutkan gambar, mana gambar yang terlebih dahulu dan yang tidak, mana yang lebih panjang dan lebih pendek. Nah,
itu merupakan kreativitas juga. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak sudah paham untuk materi hari ini? Nah, bagaimana perasaannya? Semoga anak-anak sudah paham dan anak-anak merasa senang materi pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dipahami oleh anak-anak, anak-anak bisa bertanya kepada ibu guru kelas kalian masing-masing melalui WA atau menggunakan telepon. Oke? Jangan takut untuk bertanya ya. Oke. Selanjutnya kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga hari ini kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, hari ini kami akan mengerjakan tugas, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat mengerjakan dengan baik dan mendapat nilai yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan selalu. Kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes.